Oke, di video kali ini saya mau bahas seputar kerodong. Apa itu kerodong? Terus apa aja manfaatnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Terus full kerodong itu yang gimana? Kalau misalnya banyak yang belum tahu. Ini kerodong. Jadi kerodong ini adalah kain yang didesain khusus untuk menutup sangkar burung. Bentuknya kurang lebih seperti ini ukuran labat. Nah, kerodong ini ada yang tipis, ada yang tebel. Kalau saya selalu pakai yang tebel. Pasti banyak orang-orang yang berkomentar, "Mas, kok burungnya di full kerodong? Lah itu kapan bunyinya? Terus kalau buat masteran, lah gimana mau buat masteran Mas kalau di kerodong?" Jadi full kerodong ini sebenarnya nggak benar-benar 24 jam di kerodong dia sebenarnya. Jadi tetap dibuka, mungkin waktu ngerawat, jadi mungkin bisa waktu jemur, mungkin bisa waktu ngasih makan, atau waktu terapi biar burungnya jinak. Jadi memang pada waktu perawatan itu kerodong memang dibuka, tapi setelah perawatan baru dikerodong. Jadi ketika kita nggak ada perlu dengan burung tersebut, itu langsung dikerodong aja. Nanti kalau sudah terbiasa dengan kerodong, itu dia bakalan gacor dengan sendirinya. Jadi burung-burung di rumah saya ini semuanya full kerodong tanpa terkecuali. Jadi full kerodong ini juga ada caranya ya. Jadi mungkin setelah jemur itu jangan langsung dikerodong, diangin-angin dulu sekitar 15 menit, baru dikerodong lagi, ditaruh di tempat yang terang. Sama seperti kalau kita mau jemur juga dibuka dulu, jangan langsung dijemur, dibuka dulu, angin-angin bentar baru jemur, biar matanya itu nggak kaget kena sinar matahari. Terus kita ke manfaat ya, kenapa saya memutuskan untuk mengambil rawatan dengan full kerodong ini tadi. Yang pertama itu aman dari predator. Aman dari predator ini kayak misalnya tikus atau tekek atau ya banyak macam lah hewan-hewan yang jadi predator untuk burung. Belum lama ini teman saya punya ciblek, jadi biasa dia ini kalau malam itu dikerodong, ya memang rawatannya memang dikerodong. Nah waktu itu memang lagi pengen dibuka aja, pengen dibuka di video, terus dikembaliin ke tempatnya. Orangnya lapar, ditinggal keluar cari makan. Pas dia balik, burungnya udah mati, matinya dimakan tikus. Nah jadi fungsi kerodong ini tadi buat melindungi dia dari predator. Selanjutnya yaitu aman dari serangga kecil yang bakal bisa bunuh burung ini malahan. Jadi entah gimana ceritanya, tapi burung-burung yang saya rawat dari lokal ini entah instingnya hilang atau gimana, jadi dia kalau ada hewan kayak misalnya tawon atau apa jenisnya yang gigit dan nyengat, itu malah dikejar, dimakan. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan dia makan serangga itu tadi, kita butuh kerodong. Jadi ketika kita pergi, kita nggak akan khawatir burung kita gimana ya gitu. Terus selanjutnya burung lebih tenang dan mudah untuk dimasteri. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena logikanya gini, ketika kita membatasi penglihatannya, maka dia akan memaksimalkan pendengarannya. Ini menurut saya ya, logika saya aja, menurut saya kayak gitu. Jadi ketika kita kerodong, dia lebih tenang, dia nggak usah lihat apa-apa, dia cuma lihat warna kerodong itu tadi, otomatis pendengaran dia akan jauh lebih peka, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya menstabilkan birahi. Menstabilkan birahi itu maksudnya menurunkan yang tinggi dan menaikkan yang rendah. Jadi kalau burung over emosi, over birahi itu dengan kerodong tadi jadi lebih tenang, dia agak terkontrol si emosi sama birahinya, jadi dia pembawaannya lebih tenang di kerodong, mengembalikan emosi dan birahi ke level medium lah.
mungkin tenang, jadi dia lebih tenang. Terus kalau untuk burung yang drop itu tadi bisa menaikkan secara perlahan birahi dan emosinya ke titik medium, stabil gitulah, nggak terlalu over, nggak terlalu drop. Terus untuk menjadikan burung lebih fighter, karena dia terbiasa dikerodong, dia nggak lihat apa-apa, dia nggak lihat burung apapun, jadi biasanya burung yang full kerodong ini akan lebih fighter daripada yang tidak menggunakan kerodong. Jadi hawane narung opo-opo, malahan semua burung ditarung malah gitu, biasanya yang terjadi seperti itu. Terus mudah dibawa kemanapun karena dia udah terbiasa dikerodong. Jadi kalau kita mau pergi ke satu tempat, misal mau dibawa ke pasar, misal mau dibawa ke tempat lomba, atau misal mau dibawa ke tempat teman mau ngopi, itu jadi dia udah terbiasa dikerodong, dia nggak rewel. Mungkin hanya butuh adaptasi ketika sudah sampai ke tempat yang baru, tapi untuk perjalanan itu risiko stresnya sangat kecil karena dia udah ada kerodong tadi, jadi dia udah merasa aman. Terus melindungi dia dari cuaca ekstrim, misal lagi kayak gini, lagi musim hujan gini, kadang seharian full hujan gitu kan, kalau orang aja kadang bisa meriang ya. Nah ini burung si kerodong ini jadi perlindungan kedua dia setelah bulunya sendiri, supaya nggak gampang sakit seperti itu. Itu manfaat-manfaat dari pengerodongan itu tadi. Nah sekarang kekurangannya apa dari kerodong itu tadi? Kalau menurut saya kekurangannya adalah kita harus lebih ekstra bersih. Jadi di dalam sangkar itu tadi harus selalu bersih, kita harus lebih sering membersihkan kotorannya karena bisa mengganggu kesehatannya. Kalau misalnya di kerodong di dalam banyak kotorannya, nah itu malah jadi penyakit buat dia. Bukannya performanya naik, malah akan menurun karena dia sakit. Jadi kalau teman-teman ada burungnya yang belum terbiasa dikerodong, paksa. Caranya langsung pakai kerodong yang tebel aja, pakai kerodong yang tebel, itu kerodongnya dipasang. Caranya itu siang hari, jadi waktu masih terang kayak gini, masih terang, masih panas, itu dikerodong. Mau dia kelabakan ke sana ke sini udah biarin aja, pokoknya kerodong taruh di tempat yang terang, jangan tempat yang gelap, nanti dia makin takut lagi. Kerodong taruh tempat terang, udah kayak gitu aja, wis aman. Lakukan itu setiap hari, nanti dia akan terbiasa dan ditunggu aja, nanti dia pasti akan gacor walaupun dalam kerodong. Dan ini menjadi alasan saya kenapa burung saya semua ini full kerodong. Jadi di kerodong itu kayak apa ya, kayak kita kumpulin tenaga sebanyak-banyaknya, terus ketika dibuat kerodong maka itu akan meledak. Jadi burung ini bisa bunyi kapanpun saya mau, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.